Ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah itu artinya golongan yang mengikuti jalan yang benar yang diridhoi oleh Allah. Jamaah artinya golongan yang menjaga kebersamaan dan kerukunan dan merupakan golongan mayoritas. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu golongan yang mengikuti ajaran kebenaran, selalu menjaga kebersamaan dan jumlahnya mayoritas. Itu ahlus sunnah. Kalau minoritas jangan mengaku ahlus sunnah wal jamaah, ngaku ahlus sunnah wal jamaah, jamaahnya gak ada. Kalau kita ini benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Nah, ahlus sunnah wal jamaah ini mayoritas umat Islam. Mengapa mayoritas umat Islam? Karena di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya siapa golongan yang selamat, Rasulullah menjawab as-sawadul a'zam, golongan mayoritas. Itu namanya ahlus sunnah wal jamaah. Kalau yang kelompok minoritas bukan ahlus sunnah wal jamaah, karena gak punya jamaah. Jamaah itu artinya mayoritas, karena jamaah itu menjadi sumber kekuatan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri, bincang-bincang sekitar permasalahan Islam dan umat Islam, sorotan dan kritik, saran dan masukan tentu menjadi bagian dari tradisi saya sebagai seorang dai YouTuber. Kali ini ingin menanggapi pernyataan Idrus Ramli lagi terkait Ahlus Sunnati wal Jamaah yang Anda bisa dengar pada mukaddimah YouTube saya. Idrus Ramli menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kelompok mayoritas, yaitu sawadul a'zam. Tentunya bukan dalam definisi syar'i, tapi definisi Idrus Ramli. Pengertian mayoritasnya, bukan pengertian syar'inya ya. Ada dua pendapat kalau kita perhatikan kata-kata Ahlus Sunnati wal Jamaah. Yang pertama tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah, dikatakan tuh hum akbaru majmu'atun diniyatin islamiyah minal muslimina. Dikatakan itu bahwa Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka itu adalah kelompok-kelompok besar ya dalam agama Islam dari kalangan muslimin. Itu yang disebut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kalau kita cermati kata Ahlus Sunnati wal Jamaah, menurut istilah mereka diartikan wa kana laqab Ahlus Sunnati wal Jamaah yutlaqu ala ahlil ilmi min a'immati sahabati wa man tabi'a tariqatihim al-maslukati fi din. Itu penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam kitab. Tetapi bisa kita lihat ya bahwa yang dimaksud Ahlus Sunnati wal Jamaah secara definisi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan berangkatnya dari hadis tafarruq, terjadinya pecah belah umat akhir zaman ya, tafarruq. Hadis 73 golongan
hadis yang membicarakan terjadinya perpecahan di kalangan umat Islam, 73 golongan. Nah, di antara 73 golongan itu ada satu golongan yang selamat. Ditanya oleh para sahabat, manhum ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah, yang satu golongan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, makana ana alaihil yaum wa ashabi, yaitu siapa saja yang berada di atasnya di mana aku dan sahabat-sahabatku di dalamnya itu. Jadi mereka yang sama dengan Rasulullah, sunnahnya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengerjakan amalan-amalan bid'ah, tidak melanggar perintah Allah, tidak melanggar perintah Rasulnya, tidak menyemarakkan amalan-amalan bid'ah, tidak menyemarakkan amalan-amalan syirik. Di situ disebutkan dengan istilah makana ana alaihil yaum wa ashabi. Itu dalam hadis. 73 paham itu, 73 golongan itu sama dengan 73 paham yang berbeda-beda. Toh kalau dilihat dalam perjalanannya, semua mereka mengaku paham yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari 73 golongan itu. Nah, masalahnya bagaimana cara membedakan kebenaran dari 73 golongan, siapa yang layak dan patut diikuti dari paham yang ada itu? Apakah mereka yang selalu mengagungkan bid'ah hasanah, atau mereka yang benar-benar konsisten di atas Quran dan As-Sunnah? Ini juga yang perlu menjadi pikiran kita. Kalau yang dimaksud Idrus Ramli itu mayoritas, yaitu seluruh umat Islam, mayoritas seluruh umat Islam ya, mayoritas dalam pengertian Idrus Ramli itu salah. Karena yang disebut sawadul a'dham di dalam hadis lain atau keterangan para ulama disebut dengan istilah wafaqal haq in kana wahdaka, sesuai dengan al-haq walaupun kamu seorang diri. Ahlus sunnah wal jamaah ini juga dikatakan ahlus sunnah, mereka orang-orang yang menekuni sunnah, mereka orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah, bukan berpegang teguh kepada bid'ah. Wal jamaah artinya al kaum mujtami'un minas sahabat wat tabi'in, yaitu kaum yang bersepakat dari kalangan sahabat dan tabi'in. Itu umum dikatakan oleh kalangan ulama-ulama sejak dahulu kala, bukan dalam pengertian ahlus sunnati wal jamaah mereka para pelaku bid'ah hasanah, itu bukan. Jadi kalau mau menarik tali simpulnya, pengertian ahlus sunnati wal jamaah bukan sebagaimana yang dikatakan oleh Idrus Ramli. Ahlus sunnati wal jamaah itu lawannya ahlul bid'ah wad dalal, yaitu ahlul bid'ah wad dalal. Sedangkan ahlus sunnah juga dikenal dengan istilah ahlul haq was sunnah. Ini kalau kita lihat dalam definisi-definisi para ulama, tidak sebatas mayoritas, tapi berpijak kepada Quran dan As-Sunnah. Rute yang ditempuh dan digaungkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengada-ngada. Di dalam suluknya adalah suluk para sahabat, yaitu al-maslukat tadi adalah suluk jalan atau manhaj, metode yang
ditempuh, dijalani oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan suluk jalan thariqah, bukan bikinan sendiri, tapi suluk thariqah manhaj, yaitu yang berada di atas Quran dan As-Sunnah, berpegang teguh kepada Quran dan As-Sunnah. Itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kalau sekedar mayoritas tapi melanggar As-Sunnah, bahkan lebih banyak memproduksi amalan-amalan bid'ah, tidak bisa digolongkan kepada Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnah itu orang yang bergembira dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejauh mana rasa kecintaan mereka kepada ajaran Nabi, dan perbedaannya sejauh mana rasa kecintaan mereka kepada amalan bid'ah. Itu yang membedakan. Misalnya, mendahulukan sunnah Nabi, tidak mendahulukan amalan bid'ah. Jadi kalau amalan bid'ah mereka singkirkan, berusaha meninggalkannya, menjauhkan dari kehidupannya, semata-mata mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan yang lain-lainnya, bukan. Jadi pengertian sawadul a'dham, mayoritas, itu mayoritas dahulu kala dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, min ahli syar'i, dari kalangan ahli agama yang benar-benar berada di atas Quran dan As-Sunnah. Bukan ahlul kalam, bukan. Atau juga kalau di Madura itu ahlul kalam, istilah Madura dengan bahasa Arab beda ya. Kalau ahlul kalam, istilah bahasa Arab itu kalangan usuluddin, mereka yang berbicara ketuhanan. Tapi kalau ahlul kalam Madura, orang yang banyak omong gitu. Jadi ahlul kalam Madura itu orang yang banyak bicara, ngaku-ngaku ahlus sunnah ke barat ke timur, tetapi amalannya tidak sunnah. Nah, hal yang demikian tak masuk dalam kategori pengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh yang Anda harus pahami tentang Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi kalau sekarang teriak-teriak Ahlus Sunnah tapi amalannya bid'ah, jumlahnya banyak, belum tentu itu adalah Ahlus Sunnah. Karena dikatakan oleh definisi dalam kitab Imam Baihaqi yang disebut Ahlus Sunnah, wafaqal haq in kana wahdaka, sesuai dengan yang hak walaupun kamu seorang diri. Bukan banyaknya orang dalam pengertian itu asal banyak orang lah. Kalau hanya sekedar banyak orang, misalnya mereka bukan pengagum sunnah, tidak bisa dimasukkan dalam kategori Ahlus Sunnah, melainkan mereka menjadi musuh sunnah. Suka sholat sendirian di rumah, itu sudah ciri-ciri dari orang-orang yang meremehkan sunnah Nabi. Karena memang Ahlus Sunnah itu yang disebut al-jamaah. Al-jamaah segalanya, sholatnya suka berjamaah, bukan orang-orang yang mufaraqah, yaitu anil jamaah ya, orang yang tafarruq dari jamaah, bukan. Ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga disebutkan mereka dikenal juga dengan istilah hadis Nabi an-najiyah, kelompok yang selamat gitu. Firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Jadi merupakan firqah. Orang yang selamat ini firqah. Firqah yang selamat, yang dibedakan oleh Allah dari firqah-firqah yang sesat lainnya itu. Karena lawannya selamat itu sesat, pasti itu sudah. Tidak ada lawannya selamat itu juga sama selamat, enggak itu. Jadi kalau lawannya selamat itu pasti sesat. Nah, kalau melihat dari kedudukan hadis-hadis Nabi,
perpecahan umat tadi jelas sekali. Makana ana alaihil yaum, yaitu sebagaimana aku masih hidup sekarang ini, sama gitu, akidahnya sama, ibadahnya sama. Wa ashabi, juga sama dengan sahabat-sahabatku. Artinya karena para sahabat itu penyambung lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat itu tangan kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tangan kiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para tabi'in, namanya pelanjut, generasi pelanjut yang turut memakmurkan sunnah-sunnah Rasulullah yang didasarkan kepada keilmuan mereka. Itu yang dimaksud ahlus sunnah. Mungkin kalau di jajaran kalangan ulama hadis, ahlus sunnah itu diantaranya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, itu kan, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Ad-Darimi, itu 9 imam, tambah lagi At-Tabrani gitu. Ada lagi Imam Daruqutni, Imam Baihaqi, masih banyak lagi itu. Ibnu Hibban. Wih, kalau dilihat belum lagi ulama-ulama Al-Bazar itu. Banyak sekali ya. Jika kita cermati siapa ahlus sunnati wal jamaah, termasuk imam mazhab. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya itu ahlus sunnati wal jamaah. Walaupun mereka berbeda-beda gitu. Tapi mereka yang ngaku-ngaku ahlus sunnati wal jamaah, terkadang itu hanya klaim mengikuti mazhab si A, si B, si C dan sebagainya. Ujung-ujungnya mereka membentuk mazhab sendiri, bukan lagi Malikiyah, bukan Imam Malik lagi, tapi Malikiyah yang ditafsil dan ditafsir, dirinci dan ditafsirkan lebih luas lagi oleh mereka, sehingga jadilah paham-paham yang tidak disukainya tadi. Barangkali itu ya, intinya ahlus sunnati wal jamaah adalah kelompok yang diridai oleh Allah dan Rasulnya dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in. Mereka yang mengikuti Rasulullah sama, tidak ada perselisihan kalangan ulama, bukan dalam pengertian mayoritas, yaitu seluruh umat Islam sekarang ini dari para pelaku bid'ah. Ini saja barangkali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.